نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, nabi dan manusia pertama yang diciptakannya dan melahirkan keturunan yang banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan hingga datangnya hari kiamat dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul telah datang menyampaikan semua apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kita, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, berupa Islam yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tujuan penciptaannya kepada manusia dan juga termasuk jin dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi kalau mau hidup ini bahagia, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ruang kebahagiaan orang itu semakin besar. Demikian juga sebaliknya, jemaah sekalian, kalau orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pintu kebahagiaan yang dia cari dia tidak akan pernah dapatkan. Baik itu dengan jabatannya dia peroleh, baik itu dengan kekayaannya yang dia peroleh, baik itu dengan popularitasnya yang dia peroleh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, dia akan mendapatkan kesengsaraan kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebahagiaan itu bagi orang yang beribadah, dan tidak pernah menjamin kebahagiaan itu kepada orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh. Apa maknanya amal saleh jemaah sekalian? Mengikuti Al-Quran, kan? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat bagi laki-laki di masjid, rajin membaca Al-Quran, kan? Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, berakhlak mulia, bermuamalah yang baik. Min dzakari aw untha, baik itu dia laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, yakin yang menghidupkan dia adalah Allah, yakin dia akan dikembalikan kepada Allah, yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan yakin terhadap apa yang terjadi setelah kematian. Apa jaminannya jemaah sekalian? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebahagiaan dia, menjamin kehidupan dia di atas kebahagiaan, baik itu dia kaya maupun dia miskin, baik itu dia punya jabatan ataupun rakyat jelata, baik itu dia terkenal maupun dia tidak terkenal. Ada seorang tabi'in yang berada dari negara Yaman Selatan. Orangnya tidak terkenal di permukaan bumi, yang kalau ditanya namanya tidak dikenal. Tapi jangan salah jemaah sekalian, begitu dia namanya disebut di langit, disebut di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sangat terkenal dan sangat mengagumkan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini jemaah sekalian, hidupnya miskin, hidupnya apa adanya, dan dia mencari nafkah untuk dirinya dan ibunya yang sudah tua renta. Tapi luar biasa, sholatnya tidak usah ditanya, rajin sholat, rajin beribadah, rajin berzikir, dan memuliakan ibunya semulia-mulianya sebagaimana layaknya seorang manusia. Dia dikenal di permukaan langit karena begitu agungnya Uwais Al-Qarni memuliakan ibunya. Bukan karena dia punya kekayaan,
karena dia punya jabatan, bukan karena dia orang terkenal, bahkan tidak dikenal di permukaan bumi. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi SAW. Masuk dia dalam Islam yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hidup tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka dikatakan beliau menjadi seorang tabi'in, tapi bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Maka Nabi berpesan kepada para sahabatnya, jikalau engkau semuanya bertemu dengan Uwais al-Qarni, manusia yang sangat terkenal di permukaan langit tapi dia tidak dikenal di bumi, maka mintalah doa kepadanya. Apa keistimewaannya jemaah sekalian? Karena dia beriman kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah dan memuliakan orang tuanya dengan akhlak yang sangat mulia. Karena itu jemaah sekalian, di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan berdoa, dengan berzikir, dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan bersedekah, pintu surga yang paling besar bagi seorang manusia adalah dia berbakti kepada orang tuanya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada rombongan, pada rombongan dari Yaman, kamu namanya siapa? Disebutlah nama ini. Ada yang namanya Uwais? Tidak ada yang kenal jemaah sekalian pada rombongan. Tidak ada yang tahu nama Uwais. Ada di bagian belakang. Sahabat Umar bertanya, kamu namanya siapa? Nama saya Uwais. Kamu daerah kamu kan? Iya, daerah saya namanya Kalam. Makanya dikatakan Uwais al-Qarni. Ya Uwais, doalah untuk saya, kata sahabat Umar. Padahal sahabat Umar ini jemaah sekalian ahli surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan 6 sahabat lainnya, ada 10 sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW ahli surga. Kata Uwais, ya Amirul Mukminin, engkau banyak pantas mendoakan kami. Enggak, kami telah disampaikan oleh Nabi SAW bahwa jika bertemu dengan engkau, maka kami minta doa kepadamu. Seorang yang sangat tidak terkenal berdoa buat sahabat Umar, Allahumma kulli amal, ya Allah ampunkanlah sahabat Umar. Mulianya dia, kenapa jemaah sekalian? Dia bertakwa, dia memuliakan kedua orang tuanya. Jadi kebahagiaan itu jemaah sekalian apabila kita beribadah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya akhlak yang mulia, memuliakan kedua orang tua. Jadi semakin orang dekat sama Allah, maka kebahagiaan itu semakin tinggi dia rasakan. Sebaliknya juga demikian jemaah sekalian, dia jauh dari Allah, tidak akan mungkin bahagia. Lihat saja di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Fir'aun la'natullah alaih, apa yang dia tidak punya? Kerajaan besar dia punya, pengaruh besar dia punya, kaumnya nurut sama dia. Apakah dia bahagia? Enggak, dia tidak bahagia. Dia hari-harinya tidak pernah memikirkan bagaimana kerajaannya supaya dipertahankan. Tapi Allah menakdirkan dia dilaknat dengan ditenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana punya Qarun laknatullah alaihi, seorang yang sangat kaya raya, sampai pintu-pintu gudangnya terbuat dari emas, kuncinya dari emas, dan dibawa oleh unta kunci emasnya. Apakah dia bahagia? Jemaah sekalian, tidak, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci
kebahagiaan itu jemaah sekalian adalah manakala kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu baik laki-laki dan perempuan, kita selalu beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin kebahagiaan, bukan manusia jemaah sekalian yang menjamin, tapi Allah yang menjamin kebahagiaan. Janji siapa lagi yang paling pasti jemaah sekalian kecuali janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji manusia bisa meleset, janji pejabat sekalipun banyak bohongnya terkadang. Janji orang kaya terkadang hanya menghibur sebagian. Tapi kalau janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, hidup kita di dunia ini sebentar, tapi kalau janji tidak lama, hanya beberapa puluh tahun saja. Kita hanya mampir di atas permukaan bumi ini. Umur yang panjang berdasarkan versi manusia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, atau di atas 60 tahun, itu sebentar dan tidak punya makna. Punya makna jikalau kita beramal saleh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, khairukum man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrukum man qala umruhu wa qalla. Sebaik-baik orang di antara kalian, di antara manusia semuanya, orang yang baik itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi baik amalnya. Tapi seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya, buruk pula amalnya. Jemaah sekalian, hendaklah kita bersabar, terutama di dalam melaksanakan sholat. Sholat bagi laki-laki wajib di masjid. Kata siapa jemaah sekalian? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada firman Allah? Ada. Di dalam Al-Quran Al-Karim kita diperintahkan untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat sahabatnya tidak sholat di masjid kecuali ada wudu. Maka laki-laki jemaah sekalian wajib datang ke masjid. Tanda ketakwaan kita yang pertama setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah sholat. Dan ciri kesungguhan itu adalah sholat di masjid. Fadilahnya, keutamaannya besar jemaah sekalian. Ketika datang ke masjid, kita jalan dari rumah, satu langkah diberikan satu kebaikan, satu langkah dihapuskan satu dosa, satu langkah dinaikkan satu derajat. Kemudian dari rumah kita sampai ke masjid dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau pulangnya jemaah sekalian? Satu derajat. Begitu pulang pula sama, satu langkah menuju rumah diberikan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu langkah ke rumah dengan langkah yang sama diampunkan satu dosa, ditinggikan satu derajat, dan sama dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, memberikan motivasi kepada kita. Jadi kalau kita itu 1000 langkah dari rumah menuju masjid, kemudian pulang lagi 1000 langkah, artinya ada 2000 kebaikan yang kita peroleh, ada 2000 dosa kita yang kita peroleh, ada 2000 derajat yang Allah tinggikan kita. Dan sepanjang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi kita dengan malaikatnya. Kalau 5
5 kali sehari semalam jemaah sekalian, berarti 2000 kali 5 ada 10.000. 10.000 kebaikan, 10.000 dosa, 10.000 derajat, dan selalu dinaiki oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat jemaah sekalian, banyak orang yang melakukan penyesalan. Kenapa jemaah sekalian? Karena meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak dengan hartanya. Semoga bermanfaat jemaah sekalian. Barakallahu fiikum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Minal ayati wal dzikr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jemaah sekalian, tidak terasa sekarang kita sholat Jumat, sebentar lagi kita sholat asar, sebentar lagi kita sholat maghrib, sebentar lagi sholat isya, kita tidur bangun lagi sholat subuh. Benar-benar kita jemaah sekalian, hidup ini di samping melakukan aktivitas yang bernilai ibadah, murni kita menunggu waktu sholat, dan kita menunggu kitanya disolatkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita punya kepentingan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingin masuk surga. Allah butuh sama kita jemaah sekalian, Allah enggak butuh. Yang butuh kepada Allah adalah kita sendiri. Allah enggak butuh sama kita. Kalau manusia seluruhnya sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah menguntungkan Allah? Enggak sama sekali. Apakah akan bertambah kekuasaan Allah? Enggak sama sekali. Karena Allah Maha Kuasa. Apakah manusia ini durhaka semuanya, kemudian mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Karena Allah Maha Kuasa. Allah tidak butuh dengan makhluknya, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ciri orang yang mau bahagia itu, ciri orang yang butuh kepada Allah adalah rajin datang ke masjid jemaah sekalian. Karena itu cirinya orang yang beriman. Dan datang ke masjid itu adalah kita pasti akan menjadi tamunya Allah, bukan tamunya presiden, bukan tamunya gubernur, bukan tamunya bupati wali kota, dan seterusnya, bukan tamunya raja, tapi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan itu tamunya Allah jemaah sekalian? Allah sendiri dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Inna, dalam hadis qudsi, inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna juwari fiha ummal. Inna buyuti fil ardi, sesungguhnya rumahku kata Allah di masjid-masjid itu, di permukaan bumi itu adalah masjid-masjid. Fa inna juwari fiha ummal, maka barang siapa yang datang ke masjid Allah, dia adalah musuh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, kalau orang yang datang ke masjid pasti tenang ketika dia bawa iman. Ketika dia duduk menunggu sholatnya hidup beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tenang. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, tidak ada orang yang bahagia kalau dia jauh dari masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, kalau kita lihat dia tenang, dia belum tentu bahagia. Dia kalau urusan dunianya maju, kalau jauh dari Allah itu namanya senang-senang saja.
tapi dia tidak bahagia. Karena kunci kebahagiaan itu adalah takwa, dan takwa itu ada di hati, dan hati yang bertakwa itu kita bertemu di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jemaah sekalian, semua jemaah kita di sini 5 waktu rajin ke masjid, kecuali ada udzur. Kalau ada udzur seperti sakit, seperti jauh sekali sedang dalam perjalanan, atau ada hal-hal yang sifatnya darurat, itu baru dijadikan ilah atau alasan tidak ke masjid. Tapi kalau kita ada di rumah, kemudian mendengar adzan, Bapak sekalian, keterlaluan kita menjadi hamba Allah kalau kita datang ke masjid. Karena itu berpaculah jemaah sekalian, bersungguh-sungguhlah jemaah sekalian untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.